Baik, bertemu lagi di channel saya. Untuk kali ini saya mau membahas tentang Arkas kembali. Dan di kesempatan yang baik ini saya mau membahas tentang perubahan Arkas tahun 2022. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, di tahun 2022 ini perubahan Arkas itu diambil dari jumlah siswa yang lama. Jadi berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Lalu perubahan itu diambil dari jumlah siswa yang terbaru, yaitu cut off per 31 Dapodik tahun berjalan. Yang untuk kali ini tidak berlaku untuk peraturan yang seperti itu. Yang untuk kali ini adalah perubahan itu tetap diambil dari jumlah siswa yang lama. Jadi tidak ada pengaruh dana pada saat kita mau mengklik tombol perubahan tersebut. Jadi dananya tidak ada pengurangan ataupun penambahan untuk di tahun ini. Beda dengan tahun lalu, kalau siswanya bertambah pada cut off Dapodik tahun 2022 misalkan, itu akan mendapat tambahan dana dari jumlah siswa yang bertambah tersebut. Tetapi untuk tahun ini peraturan itu tidak berlaku. Jadi untuk tombol perubahan sekarang itu masih memakai jumlah siswa tahun lalu, yaitu tahun 2021. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung kita buka salah satu Arkas. Ini saya sudah membuka salah satu Arkas sekolah. Nah, di sini untuk melakukan perubahan itu ada dua syarat untuk bisa mengklik tombol perubahan pada aktivasi kertas kerja seperti ini. Di sini tombol perubahannya masih tidak bisa diklik. Yang hanya bisa diklik itu tombol pergeserannya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah pastikan pada admin dinas pendidikannya, admin markas namanya itu, tombol perubahannya di sana sudah diaktifkan oleh admin dinasnya. Saya akan buka contoh untuk login dinasnya seperti ini. Di sini terdapat pengaturan untuk mengaktifkan tombol perubahan di Arkas untuk login sekolah. Itu tempatnya di sini, di tombol tool. Kemudian di bawahnya ada tombol pengaturan. Nah, di sini nanti admin dinasnya akan merubahnya. Seperti ini tampilannya. Di bagian samping sini ada tombol perubahan. Kemudian ada pergeseran. Untuk pergeserannya ini sudah on, jadi sudah bisa dilakukan oleh sekolah. Sementara untuk perubahannya ini masih off. Itu yang menyebabkan tombol perubahan di Arkas masih tidak bisa diklik. Langsung aja kita aktifkan. Ini yang bekerja di sini adalah admin dinas pendidikannya. Kita on kan. Dan di sini ada pilihan perubahan pada triwulan berapa. Di sini hanya ada dua pilihan, yaitu triwulan 2 dan 3. Otomatis dinasnya memilih triwulan yang ketiga. Kemudian beliau tinggal menyimpan simpan seperti ini. Nah, sekarang tombol perubahannya di sini sudah on. Kemudian kita lanjut ke Arkas sekolah. Nah, di sini perubahannya itu masih tidak bisa diklik. Sementara di dinas pendidikan, admin dinasnya sudah mengonkan. Jadi ada satu syarat lagi yang perlu dipenuhi oleh sekolah, oleh operator Arkas, yaitu aktivasi BKU. Di sini aktivasi BKU. Di sini BKU bulan Agustusnya itu harus sudah dalam keadaan tertutup. Sementara ini masih belum ditutup oleh sekolahnya. Jadi syarat yang kedua itu BKU Agustus dalam keadaan tertutup. Yang pertama itu syaratnya adalah di login dinas pendidikan itu tombol perubahannya sudah di-on-kan di markas oleh admin dinas. Kemudian syarat yang kedua adalah BKU bulan Agustus sudah dalam keadaan tertutup. Baru nanti tombol perubahannya di penganggaran itu bisa diklik. Oke, lanjut kita tutup dulu untuk BKU Agustusnya. Nah, sekarang kita tinggal tunggu prosesnya. Oke, sekarang sudah berhasil menutupnya. Di sini ada pemberitahuan
Persisian data berhasil. Kita langsung coba ke penganggaran, kemudian kita ke aktivasi kertas kerja. Nah, di sini masih juga belum bisa diklik. Jadi yang sekarang untuk mengaktifkannya ini, kita tinggal keluar dulu dari Arkas, kemudian kita login kembali. Itu yang pertama. Yang kedua juga boleh kita langsung ke bawah menuju sini, tanda silang kecil di pojok bawah, kita tinggal close. Ini fungsinya untuk merefresh Arkas. Kita tinggal hilangkan. Kemudian ada semacam pemberitahuan warning, ini abaikan saja. Kita klik OK. Nah, kemudian sekarang kita coba ke aktivasi kertas kerja. Nah, sekarang tombol perubahannya ini sudah bisa diklik. Kemudian tombol pergeserannya yang tadinya bisa diklik, sekarang dia yang tidak bisa diklik. Jadi kebalik sekarang posisinya. Lanjut. Sekarang kita tinggal mengklik tombol perubahannya seperti ini. Langsung aja kita klik. Kemudian di sini ada pemberitahuan perubahan anggaran. Kita klik yes. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, di sini jumlah salur tahun 2022 setelah cut off. Ini cut off-nya ini diambil dari tahun yang lalu, itu tahun 2021 sejumlah ini. Klik OK. Kemudian kita tunggu proses pengambilan jumlah siswanya. Oke, sekarang sudah berhasil. Di sini sekarang tombol perubahannya kembali tidak bisa diklik. Nah, seperti itu. Yang aktif sekarang adalah tombol hapus ini. Ini fungsinya nanti kalau misalkan kita setelah membuat perubahan ada kesalahan, lalu kita tinggal mengklik hapus. Nah, di sini nanti misalkan ada kesalahan perubahan, baru kita sadar, kita tinggal klik hapus yang di sini. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini, jangan sekali-kali memindahkan tombol yang di bawah ini ke atas, itu hapus seluruh anggaran. Nanti kalau ini yang dipilih, itu seluruh anggaran untuk bos regulernya dari awal itu terhapus. Jadi kita tetapkan aja untuk yang di bawah, itu hapus perubahannya aja. Jadi yang terhapus itu hanyalah saat setelah kita melakukan perubahan. Seperti itu untuk jaga-jaga kalau misalkan ada kesalahan pada saat perubahan. Kemudian setelah aktif, kita lanjut ke kertas kerja. Nah, di sini sekarang sumber dananya sudah berubah dari bos reguler aja menjadi bos reguler perubahan. Ini Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu tinggal bekerja. Nah, di sini anggarannya otomatis tidak ada penambahan ataupun pengurangan, tetap di sini 0. Jadi kita dalam perubahan ini kita hanya bisa memanfaatkan anggaran-anggaran yang tidak jalan. Sisa-sisa anggarannya itu kita ambil dulu biar ke sini dia, nanti kita langsung ke anggaran yang mau ditambahkan kembali. Oke, yang pertama kita cari dulu anggaran-anggaran yang tidak jalan, yang tidak akan dianggarkan di sini. Oke, kita cari dulu anggaran yang tidak jadi dianggarkan atau tidak dilaksanakan. Misalkan seperti ini, papan tulis. Nah, ini misalkan sebagai contoh, papan tulis ini sekolahnya tidak jadi menganggarkannya. Jadi kita bisa mengambil dananya ini untuk anggaran yang baru. Caranya kita klik di sini, kemudian kita klik tombol hapus yang di atas sini. Nanti ini akan hilang anggarannya, kemudian dananya ini akan ke sini, ke yang belum. Oke, kita langsung praktekkan. Klik dulu kegiatan atau anggarannya, kemudian klik hapus. Nah, setelah itu klik yes. Nah, sekarang otomatis ada anggaran yang belum dianggarkan di sini di bawah. Kemudian begitu seterusnya, dicari dulu anggaran yang tidak jalan. Misalkan saya cari contohkan satu lagi. Misalkan yang tidak mau dilakukan atau yang tidak jalan itu adalah nih, misalkan laptop tidak jadi beli.
Kita tinggal klik, kemudian kita tinggal klik hapus. Nah, otomatis dananya sudah kita kumpulkan sejumlah ini. Jadi begitu seterusnya. Yang pertama, kita cari dulu anggaran yang tidak jalan, kemudian kita klik dan klik hapus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kegiatan yang sudah jalan, kemudian ada sisa dananya. Itu gimana caranya? Oke, kita cari dulu bagaimana caranya kita mencari yang sudah digunakan ada sisa. Itu caranya itu kita fokus ke tombol penggunaan yang di sini. Seperti ini, kalau di sini dianggarkan 750, digunakan 750, jadi ada sisa. Nah, ini ada sisa taplak meja, dianggarkan 700, digunakan 100.000. Jadi ini masih ada sisa. Setelah kita temukan, kemudian kita klik 2 kali. Di sini dianggarkan di bulan Agustus. Ini bulan Agustus, kemudian digunakan 100, belum digunakan 600.000. Jadi bagaimana caranya mengambil dana ini? Kita tinggal ke tombol gunakan sisa yang ada di samping tombol cancel ini. Di sini ada gunakan sisa. Di sini kita tinggal mengklik atau mencontrengnya seperti ini. Otomatis yang belum digunakan ini menjadi 0, yang digunakan 100. Kemudian nanti yang 600.000 itu akan ke sini otomatis, ke belum. Oke, kita langsung praktekkan aja. Kita tinggal klik OK. Nah, otomatis yang 600.000 beralih ke sini. Nah, itu adalah contoh cara pengambilan sisa, yang sisanya itu adalah dari harga satuannya tersebut. Seperti tadi, misalkan kita menganggarkan 700, kemudian harga satuannya itu ternyata 100. Jadi itu akan ada tombol gunakan sisa di bawahnya itu, kalau sisanya itu karena harga satuannya kurang dari anggaran. Nah, kalau misalkan ada sisa karena volumenya itu kurang dari anggaran, jadi misalkan saya contohkan, nah seperti ini, misalkan bola voli ini volumenya itu kita anggarkan 2 di bulan Agustus 2. Namun ketika kita setelah realisasi itu ternyata kita hanya membeli bola tersebut 1 buah. Jadi digunakan sejumlah 475, belum digunakan sejumlah 475. Tetapi di sini tidak ada tombol gunakan sisa. Sedangkan anggaran ini masih ada sisa karena volumenya itu masih ada 1 yang belum dibelanjakan. Tetapi di sini tidak ada tombol gunakan sisa. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal merubah volumenya yang di sini sesuai dengan realisasi yang kita lakukan. Misalkan ini bola volinya ini ternyata realnya itu kita jadi membeli 1. Kita tinggal merubah di sini menjadi 1. Nanti otomatis yang belum digunakan ini akan menjadi 0. Karena kita kenyataannya memang membeli 1, dan di BKU pun kita sudah membuat BKU yaitu volumenya 1. Otomatis nanti anggarannya ini akan ke sini, kita bisa mengambilnya. Oke, kita sudah merubahnya 1, kemudian kita tinggal klik OK, dan kita sekarang perhatikan. Nah, sekarang sudah bertambah lagi ke sini. Kemudian kita klik lagi 2 kali bola volinya ini. Contreng yang di bulan Agustus ini sudah tidak bisa diklik kembali. Berarti ini sudah betul cara pengambilan untuk sisa dana anggaran tersebut. Jadi itu bedanya. Kalau yang tadi ada tulisan gunakan sisa di sini, itu karena sisanya itu dari realisasi harga satuannya. Intinya sisa tersebut karena harga satuannya lebih sedikit dari anggaran, itu di sini nanti akan ada tulisan gunakan sisa. Jika sisanya itu dari volumenya yang masih sisa, di sini tidak ada tulisan gunakan sisa.
Coba kita contohkan lagi untuk yang volumenya yang sisa. Yang sisa dari volume kegiatan tersebut. Seperti bola voli. Bola voli sudah, sekarang bola kaki. Sama, bola kaki pun kenyataannya saya membeli 1, sedangkan di anggaran volumenya 2. Jadi masih ada sisa volume lagi 1. Jadi dananya dari sisa volume itu bisa kita ambil kembali. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sama seperti bola voli tadi. Di sini kita tinggal merubah volumenya menjadi 1 biar bisa mengambil dana yang belum digunakan ini. Oke, kita tinggal klik oke. Kita pertama lagi dananya, dan di sini kita klik 2 kali lagi untuk mengecek. Tombol contreng yang di Agustus sudah tidak bisa diklik. Kita sudah berhasil, artinya mengambil sisa dana dari bola kaki ini. Kemudian ada lagi cara mengambil sisa anggaran yang anggarannya itu lebih dari 1 bulan. Jadi seperti ini, misalkan spanduk ini kita menganggarkannya itu bulan Mei, Agustus, dan November. Di bulan Mei itu kita sudah merealisasikan spanduk tersebut sejumlah 120.000. Nah, setelah itu kita menganggarkannya kembali di bulan Agustus dan bulan November. Nah, di bulan Agustus dan November ini kita tidak jadi membeli atau merealisasikan spanduk ini. Jadi bagaimana cara mengambil dananya? Kalau misalkan kita langsung klik di sini kemudian kita langsung hapus, di sini tidak akan bisa terhapus karena tidak dapat dihapus karena sudah dianggarkan sebelum perubahan. Berarti karena sudah direalisasikan, karena sudah dibuatkan BKU sebelum perubahan. Jadi seperti itu akan tampilannya kalau kita mengklik hapus. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengambil dananya, sisa dananya maksud saya? Sementara di sini tidak ada gunakan sisa. Kemudian kalau kita mau mengganti volumenya di sini, sementara kita tidak jadi untuk membeli spanduk ini. Jadi caranya itu kita hanya menghilangkan contreng yang di Agustus dan di November. Otomatis dana yang belum digunakan ini sudah 0, dan dana yang tadi sisanya itu akan beralih ke belum ini. Jadi itu begitu caranya. Seperti ini, karena kita sudah merealisasikan di bulan sebelumnya, kemudian masih ada sisa, dan sisanya ini kita tidak jadi belikan. Jadi kita tinggal mencontreng Agustus, November, lalu klik OK. Nah, sekarang sisa dari anggaran tersebut sudah berhasil kita ambil. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih cara perubahan, cara mengambil sisa-sisa dana yang nantinya akan kita anggarkan kembali di perubahan ini. Jadi kita ada 4 cara. Yang pertama, kita tinggal mengklik kegiatannya dan kita tinggal mengklik hapus, itu untuk anggaran yang sama sekali tidak jadi dianggarkan. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang sisa karena harga satuannya itu, kita tinggal mengklik kegiatannya, kemudian di bawahnya di sini akan ada tulisan gunakan sisa, kita tinggal mengklik contreng. Itu yang sisa dari harga satuannya itu masih ada sisa. Kemudian sisa dari karena volumenya masih ada sisa, kita tinggal mengklik kegiatan tersebut 2 kali, kemudian kita tinggal cari, nanti akan ada di sini di kegiatannya itu, kita tinggal mengubah volumenya yang di bawahnya. Seperti itu untuk yang di volume. Kemudian kegiatan yang sudah jalan, kemudian di bulan berikutnya kita tidak jadi beli, seperti tadi kita tinggal menghilangkan contreng di bulan yang kita tidak jadi beli tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk cara perubahannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kali ini sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat
dan silakan disebarluaskan ke sosmed Bapak Ibu supaya nanti rekan-rekan bendahara bos, operator Arkas bisa merasa terbantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih.